Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan penelitian kualitatif yang beranggotakan Hermianti dengan NIM 061, Farhan Arafi dengan NIM 086, Haridatri dengan NIM 096, dan Beril Hamdi dengan NIM 090. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Karakteristik 1. Tujuan: menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif dan menggambarkan realitas yang kompleks. 2. Teknik pengumpulan data: in-depth interview, dokumentasi, dan triangulasi. 3. Instrumen penelitian: peneliti sebagai instrumen kunci. 4. Data: mencakup kata-kata informan dan catatan tentang tindakan objek yang diteliti. 5. Sampel: kecil, tidak representatif, purposive, snowball, berkembang selama proses penelitian. 6. Analisis: terus-menerus sejak awal hingga akhir penelitian. 7. Hubungan dengan informan: empati dan akrab agar dapat memperoleh pemahaman yang mendalam jangka panjang. 8. Usulan desain: singkat, bersifat sementara, literatur yang bersifat sementara, masalah yang bersifat sementara, tidak dirumuskan hipotesis karena akan menemukan hipotesis. Judul penelitian: dalam proposal tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi mengungkapkan fenomena dalam situasi secara sosial, luas, dan mendalam untuk menentukan hipotesis dan teori. Masalah yang dibawa oleh peneliti bersifat holistik, menyeluruh, atau sementara, sehingga judul penelitian dapat juga bersifat sementara. Latar belakang masalah. Latar belakang masalah dalam penelitian kualitatif perlu dikemukakan gambaran keadaan situasi sosial yang sedang terjadi. Selanjutnya dikaitkan dengan peraturan atau kebijakan dan juga teori, sehingga terlihat adanya kesenjangan yang merupakan masalah. Masalah ini perlu dikemukakan dalam bentuk yang diperoleh dari studi pendahuluan. Skitsa singkat logika penulisan latar belakang masalah menggunakan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Alinea pertama menjelaskan tentang idealit. Alinea kedua menjelaskan tentang realit. Alinea ketiga menjelaskan tentang kegelisahan penulis. Alinea keempat menjelaskan logika induktif, dan alinea kelima menjelaskan janji peneliti. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian, sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Dalam bagian ini, rumusan tujuan penelitian kualitatif berbeda dengan rumusan tujuan penelitian kuantitatif. Landasan teori dan atau telaah penelitian. Landasan teori dan atau telaah penelitian terdahulu dalam penelitian kualitatif. Penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan dan penjelas dengan suatu teori. Oleh karena itu, landasan teori penelitian kualitatif pada bab 2 ditulis berdasarkan data yang ditemukan melalui proses penelitian. Selanjutnya dalam metode penelitian. 1. Pendekatan dan jenis penelitian. Pada bab ini, peneliti perlu menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan serta menyertakan alasan-alasan singkat mengapa pendekatan itu digunakan. Peneliti juga perlu mengemukakan jenis penelitian yang digunakan, apakah etnografis, studi kasus, grounded teori, interaktif, partisipatoris, penelitian tindakan, atau penelitian kelas. Yang kedua adalah kehadiran peneliti. Dalam bab ini, perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak sebagai aktor sekaligus pengumpulan data. Instrumen selain manusia juga dapat digunakan, tetapi fungsinya terbatas sebagai pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti harus dilogiskan secara eksplisit dalam laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Di samping itu, perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui
statusnya oleh peneliti sebagai subjek atau informan. Berikutnya adalah lokasi penelitian. Dalam bab ini, peneliti harus memberikan alasan akademik bahwa pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih. Dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Sumber data. Dalam bagian ini, peneliti harus secara tegas menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata dan tindakan sebagai sumber utama. Selebihnya adalah tambahan seperti sumber data tertulis, foto, dan antar IC. Yang dimaksud dengan kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata atau dokumentasi orang yang diamati. Sumber data ini dicatat melalui catatan tertulis dan dokumentasi, sedangkan sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi. Prosedur pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data. Mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting yang akan digunakan dan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya adalah pengecekan keabsahan temuan. Bagian ini memuat tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh keabsahan temuannya. Keabsahan data merupakan konsep yang diperbarui dari konsep validitas reliabilitas. Dalam bagian ini, peneliti harus mempertegas teknik apa yang akan digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data. Berikut beberapa teknik pengecekan keabsahan data dalam A. Keikutsertaan yang diperpanjang, B. Pengamatan yang tekun, C. Triangulasi, D. Pengecekan sejawat melalui diskusi, E. Kecukupan referensi, F. Kajian kasus negatif, G. Pengecekan anggota. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan penelitian. Bagian ini menguraikan proses pelaksanaan penelitian mulai dari penelitian, pendahuluan, pengembangan desain penelitian yang sebenarnya sampai penulisan laporan. Selanjutnya adalah sistematika pembahasan. Dalam bagian ini, peneliti mengungkapkan alur bahasan sehingga dapat diketahui logika penyusunan dan koherensi antara satu bagian dengan bagian yang lain. Karena itu lebih ditekankan mengapa ditulis dan bukan apa yang ditulis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.